Ya, oke guys, selamat malam. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 19 Oktober jam setengah 8 malam. Ya, hari ini kita akan membahas ya cukup berbeda sih. Biasanya kan kita bahas emiten ya. Nah, sekarang kita akan membahas isu yang lagi hot-hotnya ya di salah satu emiten. Emiten ini merupakan emiten batu bara ya pertambangan dan juga merupakan plat merah ya, yaitu PTBA atau PT Bukit Asam. Ya, sehari yang lalu ya kemarin berarti ya. Kemarin PTBA itu mengalami ARB guys, ya, mengalami ARB nih, cukup dalam. Kemudian hari ini pun juga sahamnya turun ya, 5%-an, 5,81 ya, di harga closingnya itu 3730 begitu ya, dengan broksumnya ya net distribusi ya guys untuk hari ini ya. Ada apa nih ya, kenapa saham yang menurut analisator itu fundamentalnya bagus, kemudian dividen yieldnya masih gede, tapi kok ARB kayak gitu. Nah, ternyata setelah diselidiki, PTBA ini itu ada isu ya. Jadi ini banyak banget beritanya ya. PTBA mengakuisisi PLTU PLN demi mempercepat pensiun pembangkit energi fosil begitu ya. Di sini dalam tanda kutip adalah pembangkit listrik tenaga uap ya, yang notabene bahan bakarnya itu adalah koal atau batu bara guys ya. Nah, dari isu ini ya, isu yang berkembang ini itu investor-investor itu ya, uh, ya mereka memperkirakan bahwa ini adalah bad news begitu loh ya. Ini bad news kenapa? Karena memang di sini kalau kita lihat untuk PTBA ini uh, itu membeli PLTU dengan apa namanya, nah ini nih, dengan uh, nah ini di sini nih, PLTU tersebut akan mengalami percepatan pensiun dari yang sebelumnya 24 tahun menjadi 15 tahun guys ya. Di sini tuh satu poin yang utama ya. Jadi PLTU yang dibeli oleh PTBA ini itu masa usianya ya, usia operasionalnya itu dipangkas yang awalnya 24 tahun menjadi 15 tahun. Nah, itu poin yang pertama ya. Menurut investor itu ya bad sih. Kenapa? Karena ibaratnya PTBA ini seperti apa ya? eh, Tempat sampahnya dari PLN gitu loh. PLN punya PLTU yang usianya itu hanya 15 tahun ya, 15 tahun, yang tadinya 24 tahun dipangkas jadi 15 tahun. Nah, kemudian di usianya yang singkat itu ya dipangkas tadi, itu diberikan ke atau dijual ke PTBA guys ya. Nah, kenapa dijual? Jadi memang ini alasannya ya, kalau nggak salah di sini itu mana ya tadi ya. Jadi intinya itu untuk mendukung, nah ini, kita sama-sama akan menuju net zero emisi ya. Jadi PLN itu akan menuju yang namanya net zero emisi. Jadi pengurangan zat karbon seperti itu. Kalau bisa sih zero sampai 0% begitu ya. Nah, tapi masalahnya di sini adalah PLTU-nya PLN ya, penyumbang karbon itu, emisi karbon itu dijual ke PTBA. Jadi kayak ibaratnya buangannya gitu loh ya. Buangannya kemana? PTBA. Nah, itu menurut investor itu adalah bad news seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ini bad-badnya dulu ya guys. Poin yang kedua ya, bad news yang kedua adalah uh, untuk nilai transaksinya guys ya. Nilai transaksinya dari dari PLTU ini itu lumayan gede guys. Kalau di sini saya baca sih, coba ya, tadi saya sempat melihat di newsnya dari sini, persen menguat ya, tadi juga dia turun ya guys ya sahamnya. Oke, coba kita cari di Google ya guys ya. Oke,
PTBA. Ya, kalau nggak salah sih 12 triliunan ya, 12 triliunan. Nah, ini nilai peralihan PLTU PLN oleh PTBA setara 12-an triliun, guys. Nah, ini poin bad news yang kedua. Kalau ini jadi, ya, kalau ini jadi, PTBA itu harus membayar setara dengan 12 triliun seperti itu. Nah, kenapa ini disebut bad news begitu? Ya karena memang ini akan menggerus cashnya begitu. Nah, itu tapi ini penilaian investor ya, penilaian investor gitu. Kenapa? Karena di sini untuk cashnya dari PTBA sendiri kalau kita cek di sini ya, analisis finansial Kistat ya. Ya kita cek. Nah, ini cashnya hanya 4,1 triliun guys ya. Total asetnya yang gede sih ya. Nah, ini akan menggerus cashnya begitu loh ya. Itu menurut penilaian dari investor begitu. Nah, makanya mungkin dengan adanya dua poin tadi ya, dua poin bad news tadi yang patut digarisbawahi ya, lebih baik lepas saham dari PTBA ini ya. Itu ini bukan menurut saya, tapi ini adalah asumsi ya, kalau saya baca dari pergerakan harganya ya, kalau saya baca dari keinginan investor itu seperti apa. Itu guys ya, dua bad news. Kemudian satu lagi, ini hal yang paling penting ya guys. Nah, ini kan sejarahnya ya, untuk PTBA ini itu rutin bagi dividen dengan DPR yang gede-gede. Ketika dia beli PLTU, bisa jadi kemungkinannya ya, dia tidak akan membagikan dividen. Apalagi ada berita sebelumnya adalah PTBA bakal membagikan dividen interim begitu. Nah, berarti itu nggak ada ya dividen interim, apalagi mungkin final ya, itu DPR-nya pun akan kecil ya. Kenapa? Karena memang untuk dari cash-nya sendiri itu digunakan untuk membeli PLTU guys, kayak gitu. Nah, itu guys ya, tiga hal itu ya untuk dari sisi bad news-nya ya. Kalau kita boleh berasumsi pemikirannya para investor ketika sell ini saham ya, tadi tiga bad news tadi seperti itu. Nah, sekarang analisa saya seperti apa guys ya. Nah, jadi begini, untuk PTBA yang pertama ya, terkait dengan usia PLTU ya. Nah, ini kan dia kan yang pertama dulu ya. Jadi ini harus sama-sama kita pahami ya guys ya. Ini paling pentingnya. Jadi untuk PTBA ini bukan membeli PLTU ya, melainkan mengakuisisi ya. Nah, sebagai contoh begini. Dulu Freeport itu dipegang oleh asing guys. Kemudian sekarang 51% sahamnya ya, 51% kepemilikannya itu dipegang oleh pemerintah Indonesia. Nah, maka dari itu untuk Freeport sendiri itu punya atau milik negara kita atau pemerintah. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan akuisisi. Jadi tidak membeli seluruhnya, melainkan sebagian persen ya, lebih dari sebagian persen kepemilikannya itu dipegang oleh yang mengakuisisi itu. Begitupun juga dengan PLTU ini ya. Jadi PTBA ini ya, PTBA ini itu bukan dibeli seluruhnya ya. Kalau kita misalnya beli mobil begitu cash begitu, bukan dibeli seluruhnya, tapi kepemilikannya ya, bisa jadi memang lebih besar ya, sebagian lebih besar begitu, misalnya 50% untuk 51% untuk PTBA ya, diakuisisi untuk PTBA, kemudian 49% itu masih dipegang oleh PLN. Tapi kan kita bisa mengasumsikan bahwa PLTU ini dipegang atau punyanya dari PTBA. Kenapa? Karena memang 51% kepemilikannya itu dipegang oleh PTBA, seperti itu. Jadi masih ada campur tangan PLN di situ. Kepunyaan atau kepemilikan PLN masih ada di PLTU ini. Tapi jumlahnya memang lebih sedikit kepemilikannya daripada PTBA. Itu jadi bukan membeli guys. Itu yang harus kita garis bawahi dulu, pahami dulu begitu. Jadi ini adalah perusahaan patungan lah istilahnya begitu ya. Nah, kasarannya. Oke, kembali lagi. Untuk nah, ini kan ada yang sesuatu yang ganjal guys. Jadi kedua belah pihak PLN dan juga PTBA
apa namanya, membuat proyek ini ya, jual beli ini ya, tadi kepemilikan tadi, itu untuk sama-sama menuju net zero emisi. Iya, PLN-nya kan sudah melepas. Tapi kok ditampung oleh PTBA? Katanya PTBA juga sama-sama untuk mendukung net zero emisi kayak gitu. Kenapa dia pakai begitu? Padahal kan 15 tahun lagi nih ya masa berlakunya atau masa operasionalnya habis. Begitu. Nah, ini 15 tahun. Nah, dari sini ya guys ya, saya berasumsi bahwa ketika PLTU ini sudah tidak terpakai, ya sudah misalnya sudah habis 5 tahun nih, 15 tahun nih. Jadi PLTU ini nantinya akan diganti operasionalnya yang tadinya menggunakan bahan bakar dari koal ya, itu akan diganti dengan menggunakan energi yang terbarukan. Jadi sebetulnya ya saya juga nggak yakin juga si PTBA itu bodoh-bodoh amat kayak gitu loh ya. Nah, menurut saya kalau PLTU sih PTBA sih udah punya yang lainnya ya guys ya. Kita nggak usah, maksudnya ini PTBA ini ada koal, di sisi lain juga ada PLTU begitu. Cuman ya untuk bad news yang pertama ini ya, ya saya rasa ini nggak mungkin nanti 15 tahun terus ditutup udah nggak dipakai begitu. Tetap ada operasionalnya guys ya. Justru nanti dialihkan yang tadinya dari PLTU itu menjadi energi yang terbarukan ya di tempat yang sama di PLTU Pelabuhan Ratu ini guys, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan nilai transaksi yang 12T tadi begitu ya, yang 12T mana tadi, nah ini ya 12T begitu. Jadi untuk 12T itu nggak kayak kita beli permen guys, maksudnya ini kita beli permen 1001 begitu langsung kita kasih uangnya 1000. Enggak, tapi ada yang dinamakan dengan skema pembayaran ya, ada yang dinamakan dengan skema pembayaran. Jadi artinya tidak semerta-merta untuk PTBA ini ngeluarin duit 12T hari itu juga, waktu itu juga ya. Jadi ada skema pembayaran, apalagi ini kan sama-sama plat merah PLN dan PTBA ya. Pastinya ada kebijakan ya, kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak, yang meringankan kedua belah pihak begitu, yang apa ya istilahnya, misalnya ya mungkin dia pinjam di perbankan yang juga plat merah juga dengan bunga 0% bisa jadi seperti itu loh ya. Jadi nggak masalah sih, maksudnya 12T 35T toh juga ini kan untuk aset guys, untuk asetnya dari PTBA seperti itu loh ya, PLTU ini. Nah, yang dimaksud aset itu seperti apa? Nanti setelah kepemilikan dari PLTU ini itu sudah diakuisisi 51% misalnya oleh PTBA begitu, untuk listriknya guys, PLN itu membeli nanti dari PTBA. Sehingga nanti PTBA selain dapat cuan dari batu bara, dia juga ada cuan dari energi listrik yang dijual ke PLN. Nah, kalau kita lihat di sini mana tadi ya? Saya lihat sekilas. Nah, ini. Dalam proses pengalihan ini, PLN akan mendapatkan balance financing dari PTBA. Nah, ini keuntungan dari PLN ya. Meski PLTU tersebut dimiliki oleh PTBA, PLN tetap akan menjadi off-taker atau pembeli listrik, guys. Pembeli listrik dari PLTU selama 15 tahun. Jadi selama 15 tahun sampai pensiun, PLN itu akan membeli listrik dari PTBA. Seperti itu. Nah, itu keuntungan dari PTBA sendiri. Artinya, ya meski ya kan ada modal, ya kalau kita mau dapetin income lebih kan harus ada modal yang kita keluarkan, guys. Kayak gitu. Berarti PTBA ini ya harus mengeluarkan 12T untuk mendapatkan keuntungan tadi melalui penjualan listrik ke PLN. Begitu. Dan itu pun juga dengan skema pembayaran. Sekali lagi dengan skema pembayaran, nggak langsung 12T langsung kasih begitu loh, ya. Nah, itu yang kedua, guys. Kemudian yang ketiga terkait dengan dividen. Nah, ini juga yang ditakutkan ya dari apa namanya, dari investor begitu. Investor kan ya seperti saya juga kan mau dividennya seperti itu. Nah, dividennya masih worth it nggak? Ya sejauh ini kan ya untuk dividen rutinnya kan itu di bulan Juni guys. Ya kita belum bisa menentukan sekarang begitu. Tapi yang pasti ya, yang pasti ketika dia PTBA ini memiliki PLTU,
ada income tambahannya ya, profit berjalannya kalau menurut saya akan lebih wow lagi. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan hanya batu baranya saja, tapi ada listriknya juga ya. Ini listriknya juga yang dibeli PLN ya. PLN itu nanti ngebeli listrik dari PTBA ya, melalui PLTU ini ya. Ketika dia punya income yang lebih, PTBA ya saya yakin ya cashnya akan kembali dan dividennya pasti akan lebih gede lagi pastinya, kayak gitu ya. Jujur guys, ini saya juga masih hold ini barang ya, saya nggak terburu-buru. Maksudnya kemarin kan langsung ARB begitu, saya nggak terburu-buru untuk sell begitu. Kenapa? Karena memang yang menjadi patokan saya untuk sell ataupun buy itu adalah laporan keuangannya. Sejauh ini laporan keuangannya masih bagus di kuartal 2. Nanti kita lihat yang kuartal 3. Masih worth it atau enggak. Tapi sejauh ini sih masih worth it. Dan menurut saya ini bukan bad news, tapi good news. Ya, sekali lagi ini bukan bad news tapi good news. Jadi menurut saya masih layak untuk di hold selama keuangannya fundamentalnya masih bagus. Ya, seperti itu sih. Nah, itu mungkin sampai di sini aja pembahasan kita. Jadi saya rasa untuk PTBA ini kenapa ARB kemarin ya karena memang panik selling begitu. Karena isu ini begitu. Dan sekali lagi guys, jadi jangan terburu-buru untuk memutuskan sesuatu. Jadi lihat dulu profit dan kekurangannya apa begitu loh. Ya. Nah, kalau saya rasa sih ini masih ya ini good news malah justru. Kenapa? Karena income-nya pasti akan bertambah lagi karena kepemilikan dari PLTU ini. Tambah asetnya lagi. Begitu. Mungkin nanti di sini liabilitasnya bakal naik. Ya oke, nggak apa-apa. Asalkan memang aset itu untuk digunakan untuk ekspansi. Ya, memperbanyak aset. Jadi kan asetnya kan ini bertambah nantinya, guys. Kayak gitu. Ya. Nah, itu sih guys ya. Untuk pembahasan kita malam hari ini untuk PTBA. Jadi silahkan kalian putuskan sendiri mau sell apa hold. Kalau saya sih tetap hold ya. Kenapa? Karena sekali lagi guys, yang menjadi acuan saya sell atau hold itu adalah laporan keuangannya, kayak gitu. Sejauh ini laporan keuangannya masih oke, dan menurut saya ini bukan bad news melainkan good news. Oke, jika video ini membantu silahkan subscribe. Jangan lupa tetap semangat ya guys ya. Maksudnya ini kan IHSG masih apa ya, ya rebound sih, tapi ya masih tipis-tipis ya, nggak apa-apa, kita nikmati selama saham yang kalian pegang ya itu fundamentalnya bagus dan rutin bagian dividen. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja, sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.